Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Agung Banten memiliki banyak hal yang sangat menarik untuk diketahui. Dan inilah sedikit informasi tentang Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten memiliki nilai sejarah yang tinggi karena merupakan salah satu peninggalan kota kuno Banten. Masjid tertua di Indonesia ini juga bisa dikatakan perwujudan akulturasi budaya. Beberapa budaya melebur dalam arsitektur bangunan. Akulturasi terjadi karena Banten sejak zaman kerajaan merupakan daerah pelabuhan. Pelabuhan Banten bahkan disebut sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat perdagangan paling makmur di Indonesia kala itu, yaitu pada pertengahan abad ke-16. Itu pun menjadi alasan banyak orang dari berbagai negara datang berlabuh di Banten untuk berniaga, terutama pedagang-pedagang dari Gujarat, Arab, Cina. Interaksi antar masyarakat setempat dan para pendatang tersebut memengaruhi corak budaya masyarakat Banten. Salah satu yang berpengaruh adalah budaya Islam. Islam memang menjadi agama paling banyak dianut oleh masyarakat di sana. Bahkan, Banten juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tak heran, hingga saat ini masyarakat Banten memiliki semangat religius yang tinggi. Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552, dan diteruskan oleh penggantinya, yaitu Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1586. Masjid Agung Banten ini adalah masjid yang dibangun sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Selain itu, masjid tersebut juga dijadikan sebagai pusat pendidikan Islam sekaligus tempat persinggahan tentara Islam dan pedagang Muslim. Arsitek dari masjid seluas 1368 meter persegi ini adalah Raden Sepat dari Demak. Namun, lebih banyak literatur yang menyebutkan bahwa Cek Banjutlah arsitek dari Masjid Agung Banten. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk atap bangunan masjid yang bertumpuk 5, seperti pagoda Cina. Jumlah 5 atap ini juga merupakan simbol dari 5 waktu sholat. Karena jasanya dalam mendesain masjid inilah Cek Bancut kemudian diberi gelar Pangeran Adiguna oleh Sultan Kerajaan Banten pada waktu itu. Oh iya, selain Cek Bancut, ada juga ahli bangunan berkebangsaan Belanda yang diberi gelar oleh Sultan pada waktu itu. Ia bernama Hendrik Lucas Kardeel. Hendrik Lucas diberi gelar Pangeran Wiraguna Karena telah membangun Tiamat dan pavilion 2 lantai di sebelah selatan Tiamat. Rukun Islam yang berjumlah 5. Pintu ini bukan tanpa sengaja dibuat rendah. Ternyata pintu ini dibuat pendek agar orang yang akan masuk ke masjid menundukkan kepala sebagai tanda rendah hati dan tidak sombong. Kemudian interior masjid berbentuk bujur sangkar dengan tiang-tiang berjumlah 24 buah yang terbuat dari kayu. Tiang-tiang tersebut disangga oleh umpak berbentuk seperti buah labu yang terbentuk dari batu andesit.
Terbuatnya umpak berbentuk buah labu ini karena pada zaman Sultan Hasanuddin yaitu abad ke-16, pertanian buah labu sangatlah makmur sehingga dijadikan sebagai simbol kemakmuran. Pada bagian dalam terdapat bangunan mimbar sebagai tempat khatib yang juga terbuat dari kayu, sedangkan tangga untuk menuju mimbar terbuat dari marmer. Tinggi menara masjid ini 24 meter dan terbuat dari batu bata. Diameter pada bagian bawahnya sekitar 10 meter. Menara ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan kepala. Menara ini terbuka untuk umum dan bisa dinaiki. Namun untuk mencapai atas pengunjung harus mampu menapaki 83 buah anak tangga. Selain itu jalan untuk mencapai puncak menara juga sangat kecil, seperti sebuah lorong yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang. Nah, salah satu yang menambah keindahan masjid ini adalah adanya payung-payung besar seperti payung yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Payung ini dibuat sebagai tempat untuk berteduh. Lantainya yang berlapis marmer juga membuat halaman masjid menjadi lebih adem.